Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan materi kita di tema 3, benda di sekitarku. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan belajar dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk muatan matematika ya, tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengukur panjang suatu benda, pasti dibutuhkan suatu alat ukur yang sesuai, ya. Contoh alat ukur yang paling banyak kita jumpai adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi panjangnya lebih pendek. Contoh alat ukur berikutnya yaitu meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Akan kesulitan bagi penjahit jika menggunakan alat ukur penggaris ketika mengukur panjang suatu kain, ya, karena memang tidak sesuai. Nah, contoh alat ukur berikutnya yaitu meteran roll kecil. Kalian pernah melihat meteran ini? Ya, biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ketika kalian melihat Pak Tukang bekerja, biasanya kalau mengukur pasti menggunakan alat ukur ini, ya, namanya meteran roll kecil atau bisa disebut dengan meteran saku. Contoh berikutnya yaitu meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Untuk mengukur panjang tanah yang sangat panjang, ya, kita bisa menggunakan meteran roll besar. Coba perhatikan. Menurut kamu, alat ukur apa ya yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Kira-kira apa? Apakah meteran pita? Apakah meteran roll? Yang paling tepat adalah ya, meteran roll kecil atau meteran saku. Bagus. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Ketika kalian lihat pada penggaris itu ada angka-angka menunjukkan milimeter, sentimeter, dan inci. Untuk meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain, atau bisa juga untuk mengukur anggota tubuh karena sifatnya lentur. Misalkan mengukur panjang tangan atau mengukur lingkar dada, lingkar perut. Nah, bisa menggunakan meteran pita. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Sedangkan untuk meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau M. Ya, kalian lihat itu ada angka-angkanya dalam ukuran sentimeter dan meter. Untuk meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur tanah. Ya, itu ada meterannya panjang sekali. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kesetaraan satuan panjang baku. Kita akan belajar tentang satuan panjang, ya.
Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain M dan cm. M itu mewakili meter dan cm mewakili sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menunjuk ke angka tertentu. Coba perhatikan contoh berikut ini. Berapa panjang sapu berikut? Ingat anak-anak, ketika mengukur kita harus meletakkan benda tepat pada angka 0 dulu, kemudian memanjang sampai panjang tertentu. Coba di zoom sama Ustazah ya. Kita mengukurnya mulai dari angka 0 ya, kemudian 5 cm, 10 dan seterusnya. Dan berakhir pada 105 ya, 105. Hasil pengukuran kita tadi tidak tepat menunjukkan ke angka 1 meter, tetapi 1 meter lebih 5 cm. Ya, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi, panjang sapu pada gambar adalah 1 meter lebih 5 cm atau 105 cm. Oke, sekarang kita coba tentukan panjang bambu berikut ya. Kita letakkan bambu pada alat ukur, kemudian diluruskan untuk angka nolnya, mulai angka 0 ya. Kemudian berakhir pada angka 120 cm. Jadi panjang bambu adalah 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm. Ya, mudah kan anak-anak? Jika kalian punya alat ukur di rumah, coba belajar mengukur benda-benda di sekitar ya. Misalkan kalian punya penggaris, silakan kalian bisa mengukur panjang buku paket kalian. Atau punya meteran pita, kalian bisa coba mengukur panjang tangan kalian atau panjang baju. Kalian bisa belajar mengukur dengan menggunakan alat-alat sederhana yang bisa kalian gunakan. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan latihan di buku paket tema 3, benda di sekitarku, halaman 7 dan 30. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa mengupload tugas kalian pada link yang sudah disediakan Ustazah ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada kesulitan silakan bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.